Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hajah Ari Hikmawati SAG MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah kajian kaidah tafsir stilistika yang saya hormati, dan teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Tati Suwarsi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 5A dengan NIM 201111023. Di sini izinkan saya menyampaikan beberapa kaidah tafsir dari Quran surat Al-Baqarah di ayat yang kedua, ketiga, dan yang keenam. Langsung saja masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tauhid. Jadi saya di sini mengambil dari ayat yang kedua dari Quran surah Al-Baqarah yang bunyinya Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari segi etimologi adalah al-syad mengeratkan atau al-ihkam mengukuhkan. Sedangkan dari segi terminologis didefinisikan oleh sebagian ahli tauhid yaitu menambahkan kata untuk menekankan dan memperkuat makna yang sudah ada sebelumnya. Nah, tauhid ini sangat penting dimasukkan dalam kalimat untuk menghilangkan keraguan dan memperkuat makna. Menurut Al-Jarim, tauhid adalah kata yang ditambahkan dalam kalimat untuk menghilangkan keraguan yang mungkin terdapat dalam diri pendengar. Untuk itu, ayat tersebut mengandung tauhid karena dapat memperkuat makna sehingga menjadi jelas tanpa ada keraguan di dalamnya. Tauhid di sini adalah dari lafaz kitabu, artinya kitab, yaitu Al-Quran, yang mana hanya menekankan petunjuk atau pedoman hidup bagi mereka yang bertakwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Al-Quran tersebut datangnya dari Allah, baik dari segi makna maupun proses turunnya, serta Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing orang-orang yang bertakwa ke jalan yang benar dan yang lurus, sehingga dapat dijadikan petunjuk seluruh umat Islam, baik itu dari laki-laki maupun perempuan yang mempunyai iman dan ketakwaan di hatinya dan tidak pernah menyekutukannya. Kemudian masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang kaidah tafsir takdim dan takhir. Jadi definisi dari takdim ini secara etimologis yaitu mendahulukan, yang merupakan lawan dari kata takhir yang berarti penangguhan atau pengakhiran. Sedangkan at-takdim dan at-takhir dari segi terminologis adalah meletakkan kata pada urutan sebelum dan sesudah urutan asalnya karena ada keharusan dan urgensi tertentu. Di dalam Al-Quran, takdim dan takhir adalah penyebutan suatu lafaz dengan mendahulukan atau mengakhirkan atas lafaz yang lain. Kemudian dalam kajian Balanghah, takdim dan takhir terbagi menjadi dua, yaitu mendahulukan subjek musnad ilaih daripada predikat musnad dan sebaliknya. Nah, di sini saya mengambil dari ayat yang ketiga dari Quran surat Al-Baqarah yang bunyinya Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ayat beriman dengan perkara gaib. Yu'minuna bil ghaibi daripada ayat yang mendirikan sholat. Yuqimunas sholat. Meskipun dari dua perkara tersebut wajib bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala,
Namun yang menjadi hal yang didahulukan tetaplah perkara gaib, karena beriman dengan perkara gaib adalah suatu perkara yang utama dan lebih penting untuk setiap hamba Allah yang tidak mengenal masa maupun waktu. Selain itu, dengan mengimani perkara gaib, maka kita akan lebih was-was dalam bertindak karena selalu diawasi oleh malaikat, sehingga dapat meminimalisir segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian Allah mendahulukan pula ayat mendirikan sholat wa yuqimunas sholah daripada ayat yang membelanjakan sebagian rezeki darinya. Rozaqnahum yunfiqun. Nah, hal ini karena sholat lebih penting dan wajib dikerjakan, sedangkan mendermawakan rezeki dari Allah atau menyedekahkan rezeki yang diberikan dari Allah dilaksanakan sebagian waktu saja. Kemudian masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang kaidah tafsir takdir wal al-hafz. Di sini saya mengambil dari ayat yang ke-6 di Quran surah Al-Baqarah yang bunyinya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, definisi dari takdir wal al-hafz ini dari segi etimologi, takdir adalah memiliki banyak makna, atau yang lebih tepat diartikan bermaksud mengerjakan sesuatu dengan janji dari diri sendiri. Sedangkan secara terminologis dapat diartikan kata yang dimaksudkan oleh pembicara, tetapi ia tidak menyatakannya secara gamblang. Kemudian al-hafz dari segi etimologi dapat diartikan menggugurkan. Dari segi terminologis, menurut ahli nahwu adalah menggugurkan baris atau kata, sedikit atau banyak, sehingga kalimat lebih ringkas. Nah, sebagian lain mendefinisikannya menggugurkan sebagian atau seluruh kalimat karena adanya alasan atau dalil. Kemudian, ayat tersebut mengandung kaidah pada kalanya situasi menghendaki disebutkannya kedua kata yang berpasangan atau berkaitan makna, tetapi yang disebut cukup salah satu saja. Untuk itu, ayat tersebut mengandung makna bahwa orang-orang kafir, sebagaimana diketahui bahwa mereka diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah, tetap saja tidak beriman, bahkan tidak akan beriman. Itu artinya Allah SWT telah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mengerti. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari ketiga kaidah tafsir dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.